Assalamualaikum. Halo saudara-saudaraku setanah air, apa kabar? Sehat selalu ya. Kali ini kita lanjutkan episode kemarin yang kita menuju Bandung tapi mampir di Tegal. Di tengah perjalanan kami juga mampir ke rest area Heritage di kilometer 260B. Ini dikenal juga sebagai rest area bernama Banjaratma, daerah Brebes. Jadi kami sudah beberapa kali juga sih mampir ke sini dan memang menarik rest areanya. Fun fact-nya, ini adalah bekas pabrik gula yang dibangun tahun 1908 oleh perusahaan perkebunan Belanda yang berpusat di Amsterdam. Namanya NV Kulturmaatschappij. Lalu ditutup dan direvitalisasi menjadi rest area oleh PT PP Sinergi Banjaratma, menjadi rest area dengan investasi sebesar 149 miliar di tahun 2019. Jadi di sini tuh memang selain kita istirahat, makan, minum, banyak sih yang jual makanan, tapi juga mereka ada yang menjual souvenir kayak ini nih, piring-piring dan gelas-gelas kayu, cowet gitu-gitu yang bisa kita pakai untuk hari-hari di dapur. Nah, tapi juga bekas-bekas pabrik gulanya itu masih ada sih, kita bisa lihat. Jadi banyak spot-spot yang lumayan instagramable. Ini sangat luas sekali ya, kayaknya ada berapa hektar gitu kalau bangunan aslinya. Jadi kalau mau cari oleh-oleh seperti khasnya Brebes, khasnya Tegal, bisa nih cari di sini. Bahkan khas dari daerah Jawa Tengah lainnya juga kita bisa cari di sini. Nah, ini yang di sebelah kanan nih salah satu spot yang bekas pabrik gula aslinya, masih dibiarkan seperti apa adanya. Jadi kayak menunjukkan bagaimana situasi pabrik gula pada masa itu. Jadi masih kelihatan. Kalau ini dibilangnya apa nih? Bekas tungku. Jadi dulu mungkin untuk memanaskan semacam kompor kali atau apa ya, itu untuk memanaskannya. Tungku-tungkunya tuh di situ besar ya. Dan ini misalnya ini satu lagi semacam apa ini ya, mesinnya lah, salah satu mesinnya yang digunakan dulu di pabrik gula ini. 1908 tuh berarti udah lebih dari 100 tahun yang lalu ya. Luar biasa ya. Dan kebetulan kami sekeluarga suka sih lihat-lihat tempat yang seperti ini nih, yang bersejarah gitu. Nah, naik ke atas ada yang menjual baju-baju batik juga, dan ada matahari juga. Saya sempat beli daster juga, mau saya bawa untuk oleh-oleh ke ibu saya di Bandung. Nah, ini Ayah Stelo mencari kopi seperti biasa, dan di sini ada penjual kopi yang bergaya Turki gitu. Jadi dipanaskan di atas semacam pasir gitu ya. Nah, ini dia teknik memanaskan dengan menggunakan pasir. Cukup unik dan menarik. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Turki, ke rest area ini aja. Apakah rasanya sama? Wallahu alam, karena kami belum pernah ke Turki.
Enak sepertinya nih. Lanjut. Kira-kira setengah jam lebih lah kita di rest area. Kita lanjutkan perjalanan menuju Bandung. Insya Allah tidak ada berhenti-berhenti lagi, lancar sampai ke tujuan. Cuaca juga lumayan cerah walaupun masih ada awan-awan mendungnya, tapi lumayan tuh kelihatan langit-langit biru. Nah, ini hari kedua di Bandung. Anak saya itu ingin reunian dengan teman SMP-nya dulu di Bandung, di daerah Sumarkon. Nah, sebelum ke sana saya sempatkan dulu, kalau memang sedang di Bandung memang selalu berusaha menyempatkan menengok makam ayah saya. Ini lokasinya di Sirnaraga, di dekat Hussein Sastra Negara Airport. Alhamdulillah kondisi makam cukup terawat, bersih juga, dibersihkan sama mamangnya. Tapi Sirnaraga ini memang sangat penuh ya, sudah penuh. Jadi menuju ke makamnya emang agak sulit, kita harus langkah-langkahin makam orang lain, tapi ya apa boleh buat ya. Mohon maaf. Jadi ayah saya itu lahir tahun 1932, meninggal dunia tahun 1982. Tepat di usia 50 tahun. Masih cukup muda ya. Alhamdulillah cuacanya juga cerah pagi ini, nggak hujan, dan karena ini bukan hari Sabtu Minggu, pekuburannya juga sepi pengunjung, sepi peziarah. Saya terus terang kalau kesini selalu salah arah, sering lupa di mana posisi makam itu karena saking penuhnya. Jadi kadang-kadang salah belok gitu. Untungnya ayah selalu sangat pintar dalam mengingat arah. Wah, ada pesawat. Ini memang karena lokasinya sangat dekat dengan Hussein Airport, jadi kita tuh kadang sering sedang berziarah lewat pesawat dan dekat sekali terasanya gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju Sumarkon. Ini mau bertemu sama temannya, reunian lah dengan temannya dulu di SMP, teman anak saya. Kangen juga sama mall ini karena dulu kami tinggal dekat-dekat sini, jadi ini adalah termasuk mall yang paling sering kami kunjungi lah, sekedar buat jalan-jalan aja, makan atau nonton. Jadi ini setelah sekian purnama, setelah 6 bulan baru ketemu lagi nih sama Sumarkon Bandung. Seperti biasa nih di plaza di tengahnya itu suka ada nih yang jualan-jualan gini, jajanan kayak bazar gitu ya. Menarik sih. Tuh banyak jajanan. Dan memang Sumaba ini menurut kami sih salah satu mall dengan desain yang cantik gitu ya. Ini kayak gini nih di plazanya di tengah tuh kelihatan ada bangunan yang berwarna bata itu dengan hijau-hijau daunnya, itu cantik deh. Banyak orang foto-foto juga di spot ini.
Tuh kan cantik ya, apalagi pas cerah. Lanjut, anak saya kumpul dengan temennya, saya dan ayah Stelo masuk ke supermarket sambil nungguin, cari-cari yang kira-kira bisa dimakan di rumah nanti. Ini nama supermarketnya Happy Fresh. Cukup lengkap. Soal harga ya oke lah. Tapi buah-buahannya bagus, seger-seger. Dan lengkap sih dia, sampai bumbu-bumbu pun ada. Ini sayur-sayuran. Kalau lihat yang seger-seger gini rasanya pengen beli gitu, padahal mungkin belum tentu dibutuhkan ya. Memang lah, ibu-ibu seperti saya ini gampang tergoda. Oke, lanjut ke malam harinya, tapi di hari yang berbeda di Bandung. Saya sekeluarga dan ponakan-ponakan yang di Bandung tuh pengen nonton Avatar. Jadi pergilah kami nonton Avatar di salah satu bioskop di Bandung. Pulangnya tengah malam, lapar, kita coba cari makan. Dan ternyata masih buka nih beberapa tempat di Jalan Lengkong ini. Cocok lah kita makan malam dulu. Makan tengah malam sih, ini udah hampir jam 12 malam nih sebenarnya. Apa malah udah jam 12 lewat ya, lupa. Pilihan kami jatuh ke sate Marangi. Ini ada sate Marangi, ada sate taichan, ada sate telur, dan ada soto betawinya. Lumayan mantap nih, enak. Satenya enak, semuanya enak deh. Apa karena lapar ya? Tapi memang enak kok. Dan suasana juga menyenangkan, duduk di pinggir jalan Lengkong di tengah malam. Ini pengalaman baru sih buat kami. Ini pokoknya litis semua, habis termakan dengan sukses. Ini kuah soto betawinya cukup lekoh nih, kuahnya cukup kental. Dan bumbunya berasa, rempahnya berasa. Oke lah, mantap. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Kita akan lanjutkan petualangan berikutnya di Bandung di episode yang berikutnya lagi ya. Jangan lupa ditonton ya. Sampai jumpa.